Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik yang kami hormati Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi Gus Faris Sandi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Said Anwar LC selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Muhammad Farhan LC serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Senin 9 Desember 2024 kita semua dapat hadir bersama-sama secara virtual dalam acara webinar umum yang bertema Khasanah Ilmu Rasional Islam dan dampaknya kepada aktivitas beragama. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan hadirin teman-teman semua yang kami hormati, dengan sangat antusias pada kesempatan malam hari ini saya Dian Amalia yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nantinya. Dan perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan dilanjut dengan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Berlanjut acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keynote Speak menempati acara keempat. Berlanjut ke acara kelima merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya adalah acara sesi closing statement yang dibawakan oleh pemateri kita. Kemudian acara selanjutnya adalah doa yang dipimpin oleh pemateri kita. Kemudian acara terakhir adalah penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini adalah peraturan pertama, dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung, kecuali darurat. Peraturan yang kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator. Dan peraturan yang ketiga, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat secara sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam bermajelis ilmu. Dan hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kak Farhan, dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ تأذن ربكم لئن
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Dan kepada Kak Farhan, terima kasih atas lantunannya. Dan teman-teman beranjak ke acara yang ketiga dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi tetap saya himbau ya kepada teman-teman semua pada malam hari ini untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya. Dan baik, langsung saya aja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh admin yang bertugas. Silahkan. Kak Dharma, silahkan. Baik, ini sedang saya coba. Sudah nih layarnya? Mohon maaf para peserta dan pengurus, ada kesalahan teknis di laptop saya sehingga tidak bisa membagikan layar untuk sesi Indonesia Raya. Mungkin bisa langsung dilanjut saja pada ini moderator. Baik, Kak. Baik, Kak. Kita langsung beranjak ke acara yang keempat ya teman-teman, yaitu keynote speak. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama keynote speak oleh Kak Muhammad Dharma Setia di LCMA selaku CEO founder kita. Silahkan Kak Dharma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya di Indonesia. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman yang mungkin hadir dari Tunis atau dari Mesir ya, di kawasan Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati Ketua Komunitas Ma'rifatun Academy, sahabat saya Gus Faris, beserta sahabat-sahabat saya yang lainnya dari jajaran admin, ada Kak Dian, ada Kak Diah, ada Kak Sarifah, ada Ustadz Farhan yang barusan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu.
Masya Allah. Faqabla kulli syai'in uridu an ashkura bi jazili syukri bi syukril jazil li mudarrisina fi hadhil lailah fi hadhil fursah. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Saya aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Said ya, karena sudah menyempatkan dirinya untuk menyampaikan butiran-butiran dan mutiara ilmu yang pernah beliau peroleh, yang pernah beliau cari semasa dalam perjalanan intelektual dan spiritual beliau. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum ya Ustadzana Al-Karim wa Asy-Syarif. Saya Dharma, salam kenal selaku co-founder dari komunitas Ma'rifatuna Academy. Teman-teman semuanya, komunitas Ma'rifatuna Academy selalu kita perkenalkan ya di setiap kajian kita. Mungkin ada yang baru bergabung, mungkin ada yang sudah lama pernah bergabung, cuman mungkin sempat vakum. Ini sekedar reminder saja. Komunitas Ma'rifatuna Academy adalah pusat studi keilmuan dan pemikiran Islam. Kita mengkaji ragam, Masya Allah. Wa iyyakum. La syukra 'alal wajib. Ya, teman-teman. Komunitas pengkaji dasar-dasar keilmuan Islam. Dari mulai fikih, dari mulai akidah, kemudian ada ilmu tafsir, ada ilmu sejarah, peradaban, dan dunia Islam. Setiap bidang ilmu, insya Allah, kita selalu hadirkan dengan mengundang narasumber yang capable gitu, yang betul-betul punya kapabilitas, yang betul-betul layak berbicara pada bidangnya. Nah, itu penilaian objektif kita. Maka istilah kata bukan kaleng-kaleng, insya Allah ya. Nah, maka kalau bisa gitu, setiap hari Ahad, malam Senin, kita sempatkan bareng-bareng untuk memperdalam setiap bidang keilmuan Islam melalui komunitas Ma'rifatuna Academy. Mengenai tema yang akan kita kaji bersama, dipimpin sama narasumber kita, Al-Ustadz Muhammad Said Anwar ya, pada malam hari ini, yaitu tentang khazanah ilmu rasional Islam dan dampaknya bagi aktivitas beragama. Sebetulnya apa latar belakang di balik tema yang akan kita kaji? Apa kira-kira sebab yang mengharuskan kita itu mengkaji tema ini gitu loh. Jadi kalau ini kita cek bareng-bareng teman-teman ya, bareng-bareng nih, dari mulai Ustadz Farhan, Kak Dian, kemudian ada Kak Ihsan, ada Kak Dewi, ada Syifa, siapa lagi itu, ada Zahra Syifa yang baru bergabung, marhaban bik, ada Kak Rido. Dalam 1-2 tahun belakangan ini, sampai hari ini ya, dan insya Allah akan terus berlangsung gitu, komunitas-komunitas hijrah itu selalu eksis ya, selalu bertahan dalam menjalankan setiap programnya. Nah, ini sangat bagus teman-teman. Tapi mungkin ada satu hal yang menjadi reminder bagi kita semua, yang merupakan salah satu di antara berbagai komunitas itu. Apa? Yaitu hijrah itu memang secara definisi kan perubahan yang tadinya kita merasa kurang baik menuju keadaan yang lebih baik, yang mana keadaan tersebut diridhoi Allah. Artinya kita berpaling dari jalan yang tidak Allah ridhoi menuju jalan yang Allah ridhoi. Pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa berpaling dari dunia gelap menuju dunia terang? Kan habis gelap terbitlah terang, itu kan. Sebagaimana setelah malam terbitlah pagi, fajar gitu. Nah, gimana caranya? Maka kita mencari cara-cara itu tentu harus dengan belajar. Mempelajari apa? Ilmu. Oleh karena itu, hijrah itu intinya bukan pada perubahan pakaian,
bukan pada perubahan penampilan. Perubahan pakaian, perubahan penampilan yang menjadi yang tadinya misal kurang menutup aurat atau kurang sopan menjadi menutup aurat, itu perubahan tersebut akan mengikuti. Ada satu hal yang paling utama yang harus diubah, apa? Akhlak dan adab perilaku kita. Nah, bagaimana cara untuk merubah itu? Memperbaiki diri kita lahir dan batin, caranya apa? Dengan mengkaji ilmu. Nah, maka hijrah intinya adalah ilmu. Oke. Nah, teman-teman, dalam beragama, kita dalam berhijrah nih. Kalau kita setahun 2 tahun ke belakang mengkaji dasar-dasar keilmuan Islam mungkin yang bersifat motivasi, mungkin yang bersifat bagaimana cara merespon takdir, mungkin bersifat misal bagaimana hijrah yang santai ala anak muda gitu kan. Nah, maka sekarang kita mulai transisi, kita mulai berpindah orientasi dari yang biasa-biasa saja menuju yang lebih luar biasa. Contohnya apa? Ya, yang akan kita kaji pada malam hari ini. Yaitu apa? Yaitu bagaimana kita beragama itu enggak sekedar ikut-ikutan gitu loh. Ada jamaah ini, ya kan, kita ikut. Ada jamaah ini kita ikut. Ada jamaah ini kita ikut. Misal ada 100 jamaah yang kita ikuti dalam sebulan. Ya, satu jamaah di antara 100 itu, ya, ada mengisi kajian intensif kitab yang berjenjang bertema, berlanjut. Nah, kalau misalnya kita skip, ya kan, skip ini, ini sekali, ini sekali, ini sekali, kayak kurang aja gitu dalam proses pembenahan diri kita dengan ilmu. Nah, simpelnya saya ingin bilang adalah mari kita beragama bukan sekedar untuk dengan ikut-ikutan, ya, tapi bagaimana caranya sesuatu yang kita ikuti kita juga memahaminya. Maka kita hijrah dari taklid menuju tabi'. Itu ya mungkin kira Ustadz ya, ini ya istilahnya, dari yang kita sekedar ikut tanpa kita mengetahui hakikat yang kita ikuti, ya kita pindah jalur agar kita mengetahui sesuatu itu, kita mengikutinya dan kita tahu, kita paham apa yang kita ikuti gitu. Nah, dalam hal ini ya Ibnu Rushd dalam kitab Faslul Maqal itu menyampaikan, teman-teman, sebagai pengantar masuk ke tema. Ibnu Rushd dalam kitab Faslul Maqal fima bainal hikmah wa syariah itu mengatakan, membahas tentang antara agama dan akal gitu. Agama kan mungkin kita sekedar identik dengan hati, karena hati meyakini. Karena iman itu tempatnya di hati ya. Karena hati itu meyakini gitu. Tapi kan hati juga punya peran penting dengan wujudnya seperti akal untuk memahami sesuatu. Maka Islam itu ayat pertama diturunkan itu Iqra, bacalah, pahamilah, bukan ikutilah. Jadi pahami dulu ya, baru kita akan mantap dalam mengikuti suatu ajaran. Maka inilah pentingnya kita mengetahui apa saja sih, ya kan, pentingnya ilmu rasional dalam Islam, ya, apa saja ilmu-ilmunya, bagaimana cara belajarnya, dari mana dulu belajarnya, kemudian apa rahasia-rahasia yang spesial di balik setiap bidang ilmu tersebut yang akan memperkuat apa? Memperkuat cara kita dalam beragama. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semakin kita mengetahui sesuatu, semakin kita menyukainya dan ada obsesi di balik itu, dan semakin kita menyukainya, semakin kita mencintainya. Ketika kita semakin mencintainya, maka akan ada rasa rindu untuk senantiasa bertemu. Nah, cara kita untuk mencintai Allah adalah dengan menyukai Allah terlebih dahulu. Cara menyukai Allah dengan cara apa? Kita merenung dengan pemikiran kita belajar Islam dengan kemampuan rasional kita untuk semakin memantapkan keyakinan kita. Ya. Dosen saya pun mengatakan, saya tutup sebelum mengakhiri sambutan ini, dosen kami di Tunis mengatakan, an-nas sabitun wal aqlu mutatawwir wal waqi' mutaghayyir. Ya. An-nas sabitun wal aqlu mutatawwir wal waqi' mutaghayyir. Nas itu, Quran, itu tetap, tidak bisa diintervensi, tidak bisa diubah-ubah. Ya, akal itu sejatinya itu berkembang. Ya. Kenapa akal ini bisa berkembang? Karena kita gunakan. Kenapa akal ini kita gunakan? Karena untuk merespon fenomena-fenomena dan dinamika perubahan yang kita lihat pada setiap zaman. Seperti itu. Wal waqi' mutaghayyir. Realitas kejadian-kejadian di seluruh alam semesta, di sekitaran kita, lingkungan kita ini berubah-ubah. Maka pentingnya akal untuk memahami realitas
kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan kita memakai akal untuk menggali makna di balik Quran yang menjadi solusi bagi setiap permasalahan pada dunia realitas kita. Demikian, semoga pengantar ini menjadi penyemangat kita semua ya untuk mendengar mau'idhah hasanah, narasi dan materi-materi dari Ustadz Muhammad Said Anwar LC. Ya. Natasyarrafu bihudurikum Ustadz, wa tafaddal li tablighi kulli al-mawad al-muta'alliqah bihadzal mawdu' al-muhim lana wa lakum jami'an. Demikian, saya Muhammad Darmastiadi selaku co-founder dari komunitas Ma'rifatun Academy, Pusat Studi Keilmuan dan Pemikiran Islam mengucapkan selamat menyaksikan. Fokus, siapkan catatannya, siapkan minumannya, cemilannya jangan lupa ya. Mari hijrah dengan belajar agar keimanan kita semakin kokoh dan mantap. Demikian, selamat menyaksikan. Jazakumullah khair bi ahsanil jaza. Syukran wa dumtum. Allahu wa rasuluhu alam bisawab. Allahumma fiq laqawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari Dewan Eksekutif Pengurus Ma'rifatun Academy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Dharma, suaraku masih jelas. Soalnya jaringan di sini hilang-hilang. Ya, jelas. Silakan lanjut. Oke, baik. Kita masuk ke acara kelima, yaitu merupakan acara inti kita, pemaparan materi oleh narasumber dalam kajian umum yang bertema Khasanah Ilmu Rasional Islam dan dampaknya kepada aktivitas beragama. Dan pada sesi ini kita membagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit dan sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Dan baik teman-teman sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita. Beliau bernama Muhammad Said Anwar LC. Tempat tanggal lahir Makassar 8 Februari 2002, domisili saat ini Mesir. Beliau menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah MDI At-Taqwa 2006 sampai 2013, MTS MDI At-Taqwa 2013 sampai 2016, MAN PK Makassar 2016 sampai 2019, Markas Sheikh Zayed 2020, Universitas Al-Azhar jurusan Akidah Filsafat 2020 sampai 2024, Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar jurusan Akidah Filsafat 2024 sampai sekarang. Aktivitas online beliau menulis artikel, founder website ruangintelektual.com, aktivitas offline menulis buku, kuliah, dan mengajar. Karya beliau yaitu Khulasa Nahwu dan Saraf 2016, manuskrip Risalah Nahwu dan Saraf 2019, manuskrip Tanya Jawab seputar Mesir dan Al-Azhar 2021, PDF, Hidup 2023 diterbitkan secara terbatas. Isalah Al-Sulum fi Mi'yar Al-Ulum segera terbit di Dar Salih Mesir. Seni berpikir logis, ilmu mantik sedang penulisan. Sosial media @Saidia_El Makassari, itu Instagram beliau. Moto hidup, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman pemateri kita malam hari ini. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Said Anwar LC dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama tentunya moderator yang telah memberikan izin dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi. Kemudian yang kedua kepada komunitas Ma'rifatuna Academy, dan yang ketiga kepada seluruh yang menghadiri kajian ini secara virtual. Alhamdulillah, kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hari-hari kita dengan mengambil beberapa manfaat. Insya Allah akan
kita dapatkan sama-sama. Saya juga akan saya juga telah mengambil manfaat dari Maulana Ustadz Dharma. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau, luar biasa tadi pembukaannya, dan sangat bagus dalam memantik kajian kita. Insya Allah sangat bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Apalagi kalau kita kulik lebih dalam, apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya seperti serpihan kecil yang kita lihat di atas air laut. Tapi sebenarnya kalau kita gali itu ada bongkahan ilmu yang sangat besar di dalam. Nah, itu luar biasanya dari beliau. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam kepada seluruh saudara-saudara kita, akhi wa ukhti wa ikhwanuna fi Indonesia, juga teman-teman yang dari Tunisia, dari Mesir. Selamat siang hingga sore. Adapun selanjutnya kita jangan tak lupa bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita berpikir. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Dan apa yang beliau ajarkan tentang cara berpikir itu diwariskan melalui para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan kita semua, generasi-generasi tahun 1040-an, atau bahasanya para konten kreator itu, kita adalah Gen Z-nya Nabi Muhammad. Artinya kita adalah generasi-generasi yang sangat-sangat muda dibandingkan generasi-generasi kita dulu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana itu khazanah keilmuan Islam, khususnya ilmu rasional, dan apa dampaknya bagi kita sebagai orang-orang mukmin dalam beriman. Nah, jadi kita juga tadi dengar dari Ustadz Dharma disampaikan bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa Iqra di sini adalah perintah, tapi objeknya tidak disebutkan. Iqra apa? Membaca apa? Tidak disebutkan. Maka para mufassirin, para ulama tafsir menyampaikan bahwa kita diperintahkan membaca apa saja. Nah, kalau bahasanya para filosof dan para sufi, yang kita itu baca ada dua macam. Yang pertama, kita membaca buku. Dan yang kedua, kita membaca semesta. Kita membaca segalanya. Artinya kita membaca semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disampaikan juga oleh beberapa ulama bahwasanya ketika kita membaca, kita akan mendapatkan sangat banyak maklumat-maklumat. Dalam istilah-istilah para ulama kita adalah maklumat alias pengetahuan yang sifatnya umum. Tapi ketika kita belajar kepada ahli, kita akan mendapatkan apa yang kita sebut dengan ilmu. Jadi beda pengetahuan, beda ilmu. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah apapun yang kita ketahui tentang sesuatu. Misalnya, saya informasikan bahwa di Amerika itu ada 5.000 ekor ayam. Ini namanya maklumat. Tapi yang mana namanya itu ilmu? Ilmu itu adalah metode. Kalau dalam membentuk dalam membentuk malakah atau membentuk kemampuan kita dalam berpikir. Nah, ini yang disebut dengan ilmu. Nah, jadi ini sudah masuk ke bagian judul sebenarnya. Kita sudah membahas tentang ilmu. Jadi misalnya ilmu itu kita diajarkan bahwasanya segala yang kita sebut dengan akibat pasti ada sebabnya. Itu disebut dengan ilmu. Jadi ketika kita mendapatkan segala akibat, maka kita juga akan mengetahui bahwa di sana ada sebab. Nah, tapi kalau sekedar kita mengetahui bahwa di Amerika ada 5.000 ayam, itu hanya menjadi data, hanya menjadi sebuah informasi. Beda kalau ilmu akan mempengaruhi kita dalam berpikir. Nah, dalam khazanah Islam itu sebenarnya sangat-sangat kaya dalam persoalan ilmu rasional. Nah, jadi pertanyaan sebelum kita membahas ilmu rasional, kenapa membahas ilmu rasional? Apa urgensi
Kenapa kita harus mengetahui khazanah keilmuan Islam? Nah, karena sekarang itu kawan-kawan, kita itu seperti disebutkan tadi oleh Ustadz Dharma juga, bahwa kita itu hijrah butuh ilmu. Kenapa? Di Indonesia sekarang itu sudah ada gerakan-gerakan ateis yang berkedok Islam. Nah, mereka itu masuk dalam instansi-instansi besar, mengaku mereka itu Islam, guru besar Islam, tapi ternyata mereka itu merobohkan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran Islam. Bagaimana cara mereka merobohkan? Misalnya dikatakan begini, Islam itu adalah agama yang tidak memerlukan akal. Karena tidak memerlukan akal, maka Islam itu tidak ada bedanya dengan orang yang dibodoh-bodohi, orang yang seperti dimanipulasi, begitu bahasanya. Itu bahasa kasarnya. Ada beberapa dosen di Indonesia yang menyebutkan seperti itu. Bahkan dalam beberapa tulisan-tulisan mereka di Facebook itu, kalau kita lihat, Islam itu digambarkan sebagai agama tahayul. Corak pemikirannya itu tidak ada bedanya dengan dongeng-dongeng zaman dulu. Kalau Al-Quran dulu menyebutkan asatirul awalin, nah, orang-orang sekarang menyebutkan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu tidak beda dengan apa yang kita sebut dengan dongeng. Jadi misalnya kita mengenal apa yang disebut maling kundang, jadi ajaran tentang Nabi, tentang Tuhan, tentang akhirat, itu tidak ada bedanya dengan ajaran maling kundang. Itu gerakan-gerakan seperti itu muncul di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi, bagaimana cara kita mengcounter kalau dalam bahasa kampusnya, pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, salah satu dosen kami di Pascasarjana Al-Azhar, Dr. Muhyiddin Abdullah Azab, beliau bilang gini, jika kalian mendapati pemikiran-pemikiran sesat di luar, maka yang paling pertama pasang badan atau paling pertama muncul di depan, barisan paling depan, itu adalah ilmu-ilmu rasional. Nah, itulah kenapa pentingnya kita mengkaji ilmu rasional. Jadi apapun, setiap jengkal dalam ajaran agama Islam itu memiliki landasan-landasan ilmiah. Jadi tidak benar dikatakan bahwa Islam itu tidak ada bedanya dengan Kristen. Islam itu tidak ada bedanya dengan Buddha. Islam itu sama dengan Konghucu. Dikatakan seperti itu. Padahal Islam sendiri mencela orang-orang yang berpikir Allah, orang-orang yang, oh ini ajaran nenek moyang kami. Nah, itu termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan dicelah dalam bentuk sindiran. Nah, dikatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, wa zaki lahumuttabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada orang-orang kafir ini, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, yakni ajaran agama yang Allah sampaikan melalui lisan para nabi. Mereka berkata, qalu bal nattabi'u. Bahkan mereka itu mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan kami mengikuti ajaran nenek-nenek moyang kami. Tapi kita lihat Al-Quran itu apa yang Al-Quran katakan setelahnya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Nah, Al-Quran sudah mencela. Bahkan jika mereka ini orang kafir, mengikuti nenek moyang mereka, bahkan nenek moyang mereka itu tidak bisa berakal, mereka tetap ikuti. Bahasa Al-Quran itu seolah-olah bilang begini, mereka tahu nenek moyang mereka ini tidak tahu apa-apa, tapi kenapa orang-orang yang kafir Quraisy ini mengikuti nenek moyang mereka? Gitu. Artinya mereka ini berakal, kenapa mengikuti orang-orang yang tidak berakal? Jadi ada isyarat di sini bahwa Islam ingin kita tidak seperti mereka, kita tidak seperti orang-orang kafir Quraisy yang sekedar taklid, sekedar ikut-ikutan kepada mereka yang hanya mengimani, dalam tanda kutip, mengimani nenek moyang mereka atau ajaran-ajaran kekufuran mereka dulu. Disitulah di ayat lain juga disebutkan wa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, di sini ayat mengawali dengan mengatakan fa'lam, ketahuilah. Islam mengatakan ketahuilah, bukan ikutilah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada selain dari Allah. Nah, jadi di sini timbul pertanyaan, kita diperintahkan untuk mengetahui Tuhan. Tapi bagaimana cara mengetahui Tuhan?
Apakah ketika kita mengetahui Tuhan itu dalam artian kita mengetahui Tuhan sesuai dengan zatnya, ataukah kita mengetahui tentang Tuhan? Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Isyarat fi Ilmil Kalam, di dalam mukaddimahnya beliau membahas. Jadi ada orang-orang tertentu, ada orang-orang yang mencelah pelajaran atau ilmu dalam Islam yang disebut dengan ilmu kalam. Mereka mengatakan bahwa para ulama kalam itu atau para ulama-ulama yang selalu menggunakan akal itu dalam tanda kutip, mereka itu mencoba rasionalisasikan Allah. Mereka mencoba membahas Allah menggunakan akal mereka. Nah, padahal Imam Ar-Razi sendiri bilang, kami para orang muslim atau para ulama kalam, kami itu tidak pernah sama sekali membahas zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jelas sekali hadisnya Nabi. Tafakkaru fi khalqillah. Hadis Nabi mengatakan, kita berpikir tentang khalqillah. Kita berpikir tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatih. Wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kalian memikirkan zat Allah. Jadi kalau kita membuka hazanah-hazanah kitab ilmu kalam, kita membuka ilmu-ilmu akidah, tidak ada satupun ulama yang kita dapati membahas tentang bagaimana zat Allah. Tidak ada sama sekali. Tapi mereka bahas itu adalah apakah Tuhan ada, apakah Tuhan itu memiliki sifat salbiyah misalnya, apakah Tuhan itu memiliki sifat kemahakuasaan, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ulama satupun yang membahas tentang zat Allah. Ulama-ulama itu membahas tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu bukan Allah, tapi status ada yang disandarkan kepada Allah. Itu perbedaannya. Jadi kita membahas tentang keberadaannya, bukan Tuhannya, begitu. Nah, ini yang selalu disalahpahami oleh beberapa saudara-saudara kita. Padahal kalau kita membaca kitab kalam tidak seperti yang dituduhkan. Nah, makanya untuk sampai ke ilmu yang kita sebut dengan ilmu kalam tadi itu memiliki step-step, memiliki runutan, memiliki semacam kurikulum, dan ulama-ulama kita itu sudah sejak dulu sekali, sudah sejak lama sekali, sudah berabad-abad yang lalu menyusun kitab, menyusun ilmu untuk sampai membuktikan keberadaan Allah. Bahkan kalau kita lihat kalau kita lihat kitab-kitab ulama itu yang membahas tentang keberadaan Tuhan atau tentang kenabian, tentang akhirat, itu sangat tebal-tebal. Seperti misalnya kita ambil contoh kitab Syarhul Mawaqif. Syarhul Mawaqif itu 9 jilid, begini tebalnya. Begini. Nah, 9 jilid ini mayoritasnya itu pengantar untuk sampai ke pembahasan tentang ketuhanan. Nanti di jilid akhir kita baru temukan pembahasan seputar apakah Tuhan ada atau tidak. Kalau Tuhan ada, apakah Tuhan itu memiliki sifat A, sifat B, itu kan membahas tentang sifat-sifat, bukan membahas tentang zat Tuhan. Nah, kemudian nanti masuk ke pembahasan tentang kenabian. Setelah itu masuk ke pembahasan seputar akhirat atau hal-hal yang gaib. Nah, tapi untuk sampai ke sini itu memerlukan pembuktian rasional, karena di dalam khazanah keilmuan kita, di dalam khazanah keilmuan Islam kita diajarkan bahwa in kunta muda'iyan fadalil. Jika Anda mengklaim, maka datangkanlah bukti. Nah, para ulama itu ketika mereka mengklaim bahwa Tuhan itu ada, mereka itu tidak sekedar melempar klaim yang kosong. Klaim bukti apa yang disodorkan oleh para ulama? Oh, sangat banyak. Kalau kita menggali, sangat banyak. Misalnya kita membaca Syarhul Maqasid itu ada 5 jilid, kita membaca Abkarul Afkar itu ada 5 jilid juga yang ditulis oleh Imam Saifuddin Al-Amidi. Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam yang ditulis oleh Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani, itu tebalnya begini, lebih 1000 halaman. Kita misalnya lagi membahas tentang kitab Jauharut Tauhid, memang itu tipis, tapi kalau kita membaca syarah yang sangat tebal seperti Umdatul Murid itu sampai 4 jilid begini. Dari kitab yang sangat tipis itu bisa dibahas sedetail-detailnya dalam berjilid-jilid kitab. Nah, jadi itu membuktikan bahwasanya para ulama kita itu tidak miskin dalam hal wawasan. Justru ulama-ulama kita itu sangat kaya dalam hal membuktikan. Jadi ketika ulama kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada yang sampai menulis sampai ratusan halaman.
Salah satu contohnya itu Syekh Said Fudah. Beliau itu adalah salah satu ulama kalam yang sekarang berdomisili di Yordania. Nah, beliau itu punya satu kitab namanya Al-Adillatu Wujudillah, itu sampai 400-an halaman. Itu begini tebalnya. Nah, itu sekedar membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, itu pentingnya ilmu kalam. Nah, untuk sampai ke sana, para ulama kita itu memberikan pengantar yang pertama itu ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini ilmu yang merupakan alat agar kita terhindar dari kesalahan berpikir. Kenapa? Kenapa kita menggunakan ilmu mantik dalam hal akidah? Nah, ini yang jadi persoalan. Kenapa kita menggunakan akal dalam beriman? Ya, itu yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Agama-agama lain atau beberapa doktrin-doktrin yang batin, yang batinnya sifatnya, itu tidak ada pembuktian rasional sama sekali. Justru apa yang kita temui dalam Islam, itulah yang ada bukti-bukti rasionalnya. Nah, misalnya ada yang mengatakan ketika saya ketika saya menyembah satu Tuhan, Tuhan itu ada 3 begitu. Ada agama yang seperti itu. Jadi Tuhan itu memiliki 3 oknum. Ada oknum anak, oknum Bapa, dan ada oknum Roh Kudus. Dan 3 ini adalah satu. Bagaimana kita mengatakan 3 itu adalah satu? Kalau kita mengatakan satu ya satu. Kalau kita mengatakan 3 ya 3. Kenapa kita mengatakan 3 adalah satu? Nah, ini yang kita bahas dalam ilmu mantik. Ilmu mantik itu mengatakan annahu syai'la syai'un akhar. Sesuatu yang merupakan sesuatu sendiri, dia bukanlah sesuatu yang lain. Misalnya kita mengatakan ini adalah kertas. Nah, kertas adalah kertas. Kita tidak bisa mengatakan kertas ini adalah kabel. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena ini yang disebut dengan hukum identitas. Ini hukum fitrah yang ada dalam diri manusia. Nah, misalnya kita bisa bedakan bapak kita siapa, ibu kita siapa. Kita tidak bisa mengatakan ibu kita itu adalah bapak kita. Bapak kita adalah ibu kita. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Ibu adalah ibu. Bapak adalah bapak. Satu adalah satu. 3 adalah 3. Nah, inilah kalau kita mengkaji tentang teologi Islam atau kita mengkaji tentang akidah Islam, hal-hal yang seperti ini itu dibahas. Nah, kenapa kita menggunakan akal? Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdebat dengan kaumnya menggunakan akal ketika membuktikan keberadaan Tuhan. Bahkan Nabi Ibrahim itu sempat memparodikan doktrin-doktrin Namrud tentang berhala-berhala besar itu yang ada di Babilonia. Nah, diceritakan, mungkin kita semua sudah pernah dengar ceritanya, tapi kita coba urai ulang ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu diutus di Babilonia. Itu daerah lamanya Mesir itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim diutus, singkat cerita, beliau itu menghancurkan berhala-berhala kecil itu dengan kapak. Nah, beliau hancurkan, lalu beliau taruh kapak itu di atas tangannya berhala paling besar. Nah, Nabi Ibrahim berbicara dengan si Raja Babilonia. Raja Babilonia kan sedang mencari siapa sebenarnya menghancurkan patung-patung ini. Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu dipanggil, beliau itu bilang begini, yang coba tanya berhala paling besar itu, kan kapak itu ada di tangan dia. Nah, apa kata Raja Namrud? Mana mungkin, nah itu kan, mana mungkin patung besar itu menghancurkan patung-patung kecil. Dia itu tidak bergerak, kata begitu, kata si Raja Namrud ini. Nah, kena. Ini skakmat ini. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim, ini skakmat ini. Nah, Nabi Ibrahim bilang, Anda tahu berhala besar itu tidak bisa melawan, tidak bisa membela dirinya, tidak bisa membela berhala-berhala kecil itu. Lantas kenapa kau sembah? Itu kan menggunakan akal. Seandainya beriman tidak boleh menggunakan akal, lantas kenapa para nabi itu berdebat dengan para kaumnya? Nah, itu kan sebagian kawan-kawan kita tidak mau menggunakan akal, tapi para nabi itu ketika berdebat tidak mungkin tidak menggunakan akal. Pasti para nabi itu berdebat menggunakan akal. Bahkan dalam ayat Nabi Ibrahim itu disebutkan, beliau mengatakan begini, la uhibbul afidu. Saya tidak menyukai sesuatu yang terbenam. Saya tidak menyukai sesuatu yang sifatnya kilang.
Nah, jadi Nabi Ibrahim itu memparodikan ketika bulan itu muncul, Nabi Ibrahim itu bilang, ah ini Tuhan saya. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim menyembah bulan, bukan. Itu parodi, bahasa parodi. Nah, itu kalau dalam ilmu debat, ilmu adabul bahs wal munazarah, Nabi Ibrahim itu memparodikan pendapat lawan supaya lawan itu sadar kalau sebenarnya pandangan mereka itu salah, begitu. Nah, jadi ini istilahnya dalam ilmu adabul bahs wal munazarah disebut dengan istijarah. Nabi Ibrahim meminjam perkataan mereka. Nah, mereka mengatakan kami menyembah bulan. Oke, Nabi Ibrahim. Oke, itu Tuhan saya, kata beliau. Tapi dalam artian parodi. Ketika bulan itu hilang, beliau bilang, la uhibbul hafilin. Saya tidak suka sesuatu yang bisa hilang. Karena ketika bulan itu muncul, bulan itu disembah. Tapi ketika bulan itu hilang, maka bulan itu tidak menjadi Tuhan lagi. Itu Nabi Ibrahim mengisyaratkan bahwa coba lihat bagaimana betapa anehnya, betapa tidak masuk akalnya ketika kita menyembah sesuatu yang bisa hilang, begitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menegaskan, sembahlah sesuatu yang tidak bisa hilang. Nah, apa yang tidak bisa hilang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk sampai ke sana itu pembuktiannya tidak sederhana kalau kita berdebat dengan orang-orang ateis atau kita berdebat dengan orang-orang yang menolak agama. Tidak sesederhana itu. Tapi kalau misalnya kita berdiskusi dengan orang-orang yang misalnya bukan bersifat akademik atau orang-orang yang apa ya istilahnya tidak terpapar lah pemikiran-pemikiran salah, masih normal lah akalnya, masih belum terpapar apa itu doktrin-doktrin aneh dari luar, itu masih mudah. Misalnya kita mengatakan alam ini ada, itu pasti ada penciptanya. Tidak mungkin alam ini sekonyong-konyong ada, gitu. Alam ini tidak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja. Misalnya kita memiliki handphone ini itu pasti ada yang membuat. Nah, cuman kan mereka bisa bilang, tapi kan kita tidak pernah ketemu dengan yang membuat handphone itu. Ya kita balas lagi. Bukan berarti ketika kita tidak ketemu dengan si pencipta handphone ini, pencipta itu tidak ada. Bukan berarti seperti itu. Jadi meskipun kita tidak pernah bertemu langsung dengan pencipta alam semesta, bukan berarti pencipta alam semesta itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada menurut kita hari ini, atau sesuatu yang tidak kita ketahui hari ini, belum tentu sesuatu itu tidak ada. Kaidah rasional itu, kaidah ilmu rasional itu mengatakan seperti itu. Bisa saja kan kita semua di sini, misalnya kita semua di sini sepakat kita belum pernah pergi ke Brazil. Tapi apakah Brazil itu tidak ada hanya gara-gara kita tidak pernah pergi ke Brazil? Kan tidak seperti itu kesimpulannya. Justru ketika sesuatu itu kita tidak lihat, maka disitulah kaidah-kaidah rasional itu berfungsi. Nah, itulah fungsinya ilmu mantik, agar kita tidak terhindar dari kesalahan berpikir. Dalil lainnya mengatakan, apa itu? Afala tatafakkarun. Tidakkah engkau berpikir? Nah, itu kata Al-Quran. Tidakkah engkau berpikir? Ini namanya istifham ingkari atau tanda tanya yang fungsinya bukan untuk dijawab, tapi untuk menegaskan bahwa Anda itu harus berpikir. Itu kata Al-Quran. Nah, jadi bagaimana cara kita berpikir? Cara kita berpikir itu tentu dengan mematuhi kaidah-kaidah rasional. Dan kaidah-kaidah rasional ini bukan berdasarkan pemikiran orang-orang tertentu. Misalnya yang temukan ilmu antik adalah Aristoteles. Tapi Aristoteles itu hanya sekedar menemukan, bukan milik Aristoteles, gitu. Artinya begini, misalnya kita kiaskan atau kita tarik ke hukum gravitasi. Kan gravitasi itu ada sebelum ditulis oleh Isaac Newton. Isaac Newton hanya sekedar membukukan atau sekedar menuliskan atau merapikan kaidah-kaidah tentang gravitasi. Begitu juga yang dilakukan oleh Aristoteles. Aristoteles itu hanya sekedar membukukan aktivitas berpikir rasional. Yang dikatakan oleh salah satu dikatakan oleh guru kami di Al-Azhar, beliau Syekh Muhyiddin Abdullah Azab, beliau bilang berpikir itu sebenarnya adalah hak seluruh manusia. Hak seluruh manusia, jadi hak saya, hak semua peserta yang ada di sini, itu hak kita semua untuk berpikir. Bahkan kewajiban kita, Ibnu Rushd di dalam kitab Faslul Maqal mengatakan berpikir, kita menggunakan akal, kita menggunakan perangkat-perangkat rasional itu sampai kepada mengetahui Allah, itu hukumnya fardu, itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Kewajiban yang pertama bagi kita adalah
beriman kepada Allah dalam artian mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita di alam kubur, yang paling pertama ditanyakan tentang kita itu bukan tentang sholat. Yang pertama ditanyakan tentang akidah. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma kitabuka? Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Itu kan semua persoalan akidah. Nah, setelah itu semua ditanyakan, barulah masuk ke persoalan sholat. Nah, begitu pentingnya ilmu akidah. Nah, ilmu akidah ini dilandasi oleh ilmu-ilmu rasional. Nah, salah satunya tadi adalah ilmu mantik. Nah, kemudian ada namanya ilmu adabul bahs wal munazarah atau ilmu debat. Jadi debat itu ada yang terlarang, ada yang tidak. Yang mana debat yang terlarang? Ketika kita berdebat hanya untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Jadi beda antara mencari kebenaran dan mencari kemenangan. Kalau kita hanya sekedar ingin menang, ya kita tidak peduli yang kita katakan benar itu atau tidak. Tapi jika kita mencari kebenaran, kita tidak peduli apakah nanti kita kalah hujah, kalau bahasanya anak pesantren, apakah kita nanti akan kalah argumen, kita tidak peduli dengan itu. Yang penting pada akhirnya, kita akan mendapatkan apa yang kita sebut dengan kebenaran. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wajadiluhum billati hiya ahsan. Debatilah mereka dengan cara-cara yang baik. Makanya disebutlah satu ilmu yang sangat penting bagi kita adalah ilmu adabul bahs wal munazarah. Ini sangat panjang jika kita ingin mengkaji masing-masing ilmu ini, tapi kita hanya sekedar membahas secara umum. Ilmu mantik tadi fokus kepada teori-teori berpikir. Ilmu debat adalah salah satu penerapan dari ilmu mantik. Nah, jadi ketika kita sudah menguasai satu perangkat rasional ini, ilmu mantik dan ilmu adabul bahs wal munazarah, maka kita bisa lanjut ke ilmu yang kita sebut dengan ilmu kategori. Jadi kita bahas tentang kategori ini, tapi sebelum kita bahas kategori apa yang dimaksud, lebih jelasnya, kategori yang dimaksud adalah kategori umum dari alam semesta. Nah, untuk apa kita membahas alam semesta? Padahal kan kita ini mau membahas Tuhan, kita membahas tentang Tuhan begitu. Kita mau membahas tentang bagaimana kita beriman dengan perangkat-perangkat rasional. Terus apa kaitannya dengan membahas alam semesta? Nah, jadi apapun yang dibagi dalam ilmu makulat itu bukan dari Tuhan. Dalam artian begini, misalnya ilmu makulat itu membahas bahwa alam semesta ini terdiri dari yang kita sebut dengan substansi dan aksiden. Misalnya di sini ada kepala cas. Nah, kepala cas ini ada warna putihnya. Kepala cas ini itu disebut dengan substansi. Nah, sedangkan warnanya ini disebut dengan aksiden atau sifat. Alam semesta itu seluruhnya terdiri dari yang kita sebut dengan substansi dan terdiri dari sifat. Dan substansi itu tersusun karena di sini ada besi-besi kecil, ada plastik-plastik. Sedangkan Tuhan tidak seperti itu, karena jelas sekali dalam Al-Qur'an disebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Dia yang maha sami', yang maha mendengar, dan al-basir, dan maha melihat. Jadi Tuhan itu tidak ada yang seperti serupa dengan Allah. Tidak ada yang mirip dengan Tuhan. Bahkan apapun yang kita pikirkan itu bukan Tuhan. Jadi apapun yang kita kategorikan, jadi dalam ilmu makulat itu kita mengkategorikan alam semesta ini secara luas untuk kita sampai kepada kesimpulan bahwa apapun yang tergolong dalam semesta itu bukan Tuhan. Nah, disinilah nanti yang kita bisa masuk untuk membantah orang-orang ateis. Seperti nanti ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan itu dari tidak ada kemudian ada. Padahal ilmu makulat itu membahas tentang segala sesuatu yang dulunya tidak ada kemudian ada. Nah, sedangkan Tuhan itu ada terus dari awal, hari ini dan seterusnya. Tuhan itu ada. Jadi keberadaan Tuhan itu tidak didahului oleh ketiadaan. Karena dalam hadis Nabi, kana Allah walam yakun syai' qablah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan itu ada tanpa pernah didahului oleh ketiadaan.
Beda dengan HP misalnya. Ini kan HP dulu waktu tahun berapa misalnya? Tahun 100 Masehi. Itu sekitar berapa ribu tahun lalu itu. Nah, itu kan HP dulu ini tidak ada. Kemudian sekarang tahun 2024 HP ini baru ada. Nah, itu salah satu contoh sifatnya makhluk. Sedangkan Tuhan ada terus. Dari awal hari ini dan seterusnya Tuhan itu terus ada. Nah, salah satu guru kami, Syekh Mahmud Abidin Al-Maliki, beliau mengatakan, kullu ma khatara bibalik wallahu laisa kadzalik. Apapun yang terlintas di kepala kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan Tuhan itu seperti raja yang sangat besar yang duduk di singgasana, itu pasti bukan Tuhan, karena itu cuma bayangan kita tentang Tuhan, bukan Tuhan. Nah, itu pentingnya ilmu makulat. Nah, setelah itu kalau ada misalnya ingin berkonsentrasi atau ingin membahas ilmu kalam atau ilmu filsafat secara mendetail, maka ilmu makulat ini bisa dilanjutkan. Ada namanya ilmu al-umur al-ammah. Al-umur al-ammah itu membahas tentang segala sesuatu. Jadi kita membahas segala sesuatu yang ada, membahas juga sesuatu yang tidak ada. Secara garis besar itu dua, tapi ini sudah mencakup segalanya. Karena segalanya itu hanya dua opsinya. Kalau bukan ada, maka sesuatu itu tidak ada. Al-umur amma ini hanya membahas seperti itu. Hanya membahas apa itu ada, apa itu tidak ada, dan turunan-turunannya. Nah, nanti dari sini kita akan masuk ke pembahasan bahwa apakah Tuhan itu ada dengan proses diciptakan, atau Tuhan ada tanpa diciptakan. Nah, itu panjang pembuktiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak diciptakan. Cuman untuk membuktikan itu sangat butuh waktu. Ada nanti namanya tasalsul. Nah, cuman supaya kawan-kawan tidak terlalu penasaran, saya kasih satu contoh. Kan ada orang ateis yang mengatakan bahwa Allah itu segala sesuatu yang ada itu pasti ada penciptanya. Tuhan itu ada. Berarti Tuhan ada penciptanya, kata orang ateis. Bantahannya bagaimana? Itu ulama kalam menyebutkan satu istilah yang disebut dengan tasalsul. Apa itu tasalsul? Nah, kita kasih satu contoh. Nah, misalnya begini. Saya mau pergi jalan-jalan ke mall. Nah, misalnya saya ingin makan mie titik misalnya di mall. Tapi saya tidak mau pergi ke mall makan mie titik kecuali saya pergi dengan teman saya dulu. Nah, tapi teman saya ini ingin pergi ke pasar. Tapi sebelum saya pergi bersama teman saya ke pasar ini, saya harus bersama teman saya yang lain lagi, pergi nonton. Sebelum pergi nonton, saya harus sama teman saya lagi yang lain. Harus harus bantu-bantu kerja di rumah misalnya. Begitu seterusnya. Saya harus menunggu A, B, C, D, sampai tidak ada ujungnya. Ujung-ujungnya apa? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Ujungnya saya tidak akan melakukan apa-apa. Jadi misalnya ketika saya mendapatkan satu teman saya yang ada di akhir, misalnya istilahnya ada sebab akhir atau ada rantai paling akhir dari sebab akibat tadi, barulah saya bisa pergi ke mall untuk makan mie titik. Nah, jadi misalnya saya berhenti ke teman saya tadi yang harus saya temani untuk bantu-bantu kerja di rumah. Nah, jadi setelah itu barulah saya pergi ke pasar bersama teman saya yang kedua ini, kemudian teman yang ketiga ini, kemudian barulah saya bisa pergi ke mall untuk makan mie titik. Nah, jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi tadi, rantai sebab akibat itu harus ada akhirnya. Kalau tidak ada akhirnya, maka sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa. Jadi seperti misalnya Ma'rifatuna misalnya ingin mengadakan kegiatan tertentu. Nah, jadi Ma'rifatuna Akademi mengadakan kegiatan tertentu, misalnya harus minta izin ke Pak RT. Pak RT harus minta izin ke Pak RW. Pak RW minta izin lagi ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota lagi minta izin ke sampai terus sebab akibat yang tidak ada ujungnya. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Jadi harus ada sebab awal untuk mengadakan kegiatan itu. Nah, begitulah juga kira-kira sebab akibat tentang keberadaan alam semesta ini, itu harus ada sebab awal yang tidak disebabkan. Karena ketika misalnya terjadi sebab akibat tanpa ujung,
maka sebenarnya alam semesta ini tidak pernah ada. Tapi buktinya alam semesta ini ada. Karena alam semesta ini ada, berarti sebab awal yang tidak disebabkan ini pasti ada. Dan sebab awal itu adalah Tuhan. Nah, begitulah kira-kira kurang lebih alur para filsuf dan para teolog dalam membuktikan keberadaan Tuhan. Dan khazanah Islam kita dalam ilmu rasional ini bukan hanya sekedar dalam persoalan keimanan, bukan. Tapi seluruh aspek kehidupan. Misalnya dalam usul fikih. Usul fikih itu dilandasi dengan ilmu mantik. Bahkan Imam Ghazali dalam awal kitab Al-Mustasfa, itu kitab ilmu usul fikih, beliau katakan begini, ma la ya'riful mantik, barang siapa yang tidak mengetahui ilmu mantik, fala siqata lahu bi ulumihi aslan. Maka pada dasarnya kredibilitas keilmuannya itu dipertanyakan. Begitu kata Imam Ghazali. Padahal ini kitab usul fikih. Jadi kalau kita belajar usul fikih itu mau tidak mau kita akan menggunakan ilmu mantik, ilmu rasional, ilmu akliyat dalam istilah para ulama kita. Setelah itu usul fikih ini akan melahirkan produk yang bernama fikih. Fikih dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita amalkan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, kita bantu orang, kita jual beli. Semuanya itu memiliki landasan ilmu rasional. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya kita ikut-ikutan, kita dengarkan kata si A, si B, tidak ada yang seperti itu. Nah, cuman kalau dalam fikih itu konteksnya jauh lebih ribet, makanya di sana ada yang disebut dengan ulama mujtahid. Beda dalam akidah. Dalam akidah itu, para ulama hanya sekedar membantu kita untuk sampai kepada kebenaran. Jadi kita menggunakan argumen-argumen yang digunakan oleh para ulama untuk diri kita sampai kepada kebenaran itu. Bedanya dengan fikih, para ulama itu berbeda-beda pendapat karena dalam fikih itu ada namanya qot'iyat, sesuatu yang sifatnya pasti, dan azoniyat, sesuatu yang sifatnya dugaan. Sedangkan dalam akidah itu sifatnya keseluruhan, itu sifatnya qot'i. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antar ulama bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada perbedaan ulama bahwa Tuhan itu tidak memiliki anak di situ. Tidak ada perbedaan antar ulama. Tidak ada juga perbedaan ulama bahwa Nabi Muhammad itu ada dan Nabi Muhammad itu adalah nabi. Tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan dalam fikih ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Misalnya ulama sepakat bahwa sholat itu wajib. Tapi apakah ketika orang sholat, misalnya ketika kita i'tidal mau sujud, duluan itu yang turun tangan atau lutut? Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Nah, ini menjadi tugas para ulama. Makanya kita dalam fikih itu mengikuti para ulama. Tapi dalam akidah tidak ada yang seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk pentingnya ilmu rasional. Bahkan, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, Kutubut Tawarikh, kita melihat bagaimana sejarah Islam itu maju. Kita melihat peradaban Islam maju seperti cerita-cerita bahwa Ibnu Sina menjadi penemu, Ibnu Rushd menjadi pakar fikih, menjadi juga dokter, bahkan menjadi matematikawan. Imam Ar-Razi juga yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Kabir, tapi di saat yang sama beliau juga matematikawan. Semuanya itu kuncinya satu, ilmu rasional. Tidak ada ulama satupun di masa itu, tidak ada satupun ahli yang muncul pada masa itu, kecuali mereka menguasai ilmu rasional dulu. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu punya satu kitab yang namanya Asy-Syifa. Itu tebalnya 10 jilid, gini tebalnya. Nah, Ibnu Sina itu ketika membuka kitabnya itu memulai dengan ilmu logika, ilmu mantik. Setelah itu, beliau masuk ke pembahasan tentang ar-riyadhiyat atau pembahasan seputar ilmu-ilmu eksak seperti matematika. Jadi kenapa matematika itu kadang kita tidak pahami? Karena kita tidak memiliki landasan ilmu logika. Padahal ulama dulu ketika ingin mempelajari matematika itu mulai dari ilmu logika. Bahkan psikologi dalam Asy-Syifa itu, ilmu Ibnu Sina kaji dari ilmu logika. Itu begitu hebatnya para ulama-ulama kita. Setelah itu masuk ke ilmu tabiiyat. Ilmu tabiiyat itu membahas tentang hal-hal yang ada di alam semesta. Nah, ilmu tabiat ini nanti akan menjadi ilmu sains, menjadi ilmu misalnya fisika kuantum, menjadi ilmu biologi dan lain sebagainya.
itu akan turun dari ilmu tabi'iyah. Nah, kemudian mawara'at tabi'iyah, tentang metafisika. Nah, metafisika ini seperti membahas tentang apa itu akal, apa itu ruh, dan lain sebagainya, konsep-konsep yang abstrak. Nah, jadi ketika kita ingin menguasai khazanah ilmu Islam yang besar, maka kita mulai dulu dari ilmu rasional. Nah, kenapa kita menggunakan seperti menuhankan akal kan? Padahal kan Nabi siapa itu, Nabi Musa ketika misalnya sudah terdesak di laut itu kan disuruh lempar tongkat. Kenapa Nabi Musa tidak menggunakan akal bahwa jangan lemparkan tongkat? Ya justru karena Nabi Musa menggunakan akal, beliau itu melempar tongkat. Gitu. Artinya Nabi Musa ini, jika kita ingin menyusun secara ilmu rasional, kenapa Nabi Musa melempar tongkat? Karena Nabi Musa tahu bahwa yang menyuruhnya itu adalah yang maha tahu. Hukum rasional mengatakan, jika kita mengetahui bahwa seseorang itu lebih tahu daripada kita akan mengikutinya. Apapun yang dikatakannya. Tapi Nabi Musa ini kasusnya bukan orang, tapi pencipta segala orang, yaitu Tuhan. Berarti kalau orang saja yang lebih tahu kita harus ikuti, lebih-lebih penciptanya. Itu kan menggunakan akal. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkat. Nah, persoalan baru. Kenapa Nabi Musa, Nabi kita semua tahu, laut itu kan bisa menenggelamkan tongkat. Tapi kenapa tongkat itu malah dilempar ke laut? Lalu laut itu terbelah. Apa hubungannya? Disinilah di dalam ilmu kalam ada yang dibahas hukum akal namanya. Ada namanya hukum akal. Kenapa hukum akal ini perlu kita bahas? Agar kita bisa membedakan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan dan mustahil menurut akal. Bedanya apa? Sesuatu yang mustahil menurut akal itu tidak mungkin terjadi di alam semesta. Tapi sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan itu masih mungkin menurut akal, tapi mungkin terjadi. Nah, makanya para ulama kalam itu mengatakan tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun mukjizat itu yang mustahil. Kalaupun dikatakan mustahil, mustahilnya itu bukan karena akal, tapi mustahilnya itu karena kebiasaan. Jadi tidak ada satupun hal-hal yang di luar kebiasaan itu mustahil menurut ulama-ulama Islam. Dan itu ada pembuktiannya, banyak sekali, sangat beragam, sangat berlimpah bukti-buktinya. Tapi kita tidak punya waktu untuk membuktikan itu. Tapi kawan-kawan bisa baca tulisan saya di website Ruang Intelektual tentang hukum akal. Nah, di situ ada beberapa artikel yang membuktikan bahwa Isra Mi'raj itu secara akal itu mungkin, bukan mustahil. Jadi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, Nabi Musa tahu bahwa itu bukan hal yang mustahil, begitu. Jadi tidak ada nabi yang melakukan sesuatu yang sifatnya itu mustahil menurut akal, tidak ada. Tapi sesuatu itu sifatnya mungkin menurut akal. Bedanya adalah satu biasa menurut kebiasaan, satunya tidak biasa menurut kebiasaan. Seperti misalnya ada orang yang satu malam Isra dan Mi'raj. Itu dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Apakah itu mungkin menurut akal? Jawabannya mungkin, itu bukan mustahil. Karena tidak ada satupun hukum rasional yang bertentangan dengan mukjizat, tidak ada. Yang ada itu hukum fisika. Jadi hukum fisika itu beda dengan hukum rasional. Memang hukum fisika itu bagian dari hukum rasional, tapi tidak semua hukum rasional itu adalah hukum fisika. Nah, masalahnya kita di sini adalah kita selalu mengatakan sesuatu itu mustahil hanya karena melawan hukum fisika. Padahal sesuatu yang melawan hukum fisika itu belum tentu mustahil. Begitu. Jadi semua mukjizat itu melawan hukum fisika. Tapi bukan berarti mukjizat itu melawan hukum fisika, lantas kita mengatakan mustahil. Begitu. Karena kalau kita lihat penemuan-penemuan baru sekarang, terutama di fisika kuantum, para ilmuwan itu heran-heran karena realitas kuantum itu berbeda dengan hukum-hukum fisika pada umumnya. Nah, itu yang menurut dikatakan oleh para ahli fisika. Saya kurang tahu tentang fisika kuantum, tapi menurut para ahli fisika, mereka tuh heran kalau misalnya ada reaksi-reaksi tertentu dalam aktivitas fisika justru melawan hukum fisika umum. Itu berarti ada sesuatu yang melawan hukum fisika umum tapi terjadi di alam semesta.
Lantas, kenapa kita memustahilkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum fisika umum, seperti mukjizat, lalu kita katakan itu tidak masuk akal, padahal seluruhnya itu masuk akal. Nah, itulah bedanya ketika kita sudah mengkaji ilmu rasional, sama belum mengkaji ilmu rasional. Kalau kita sudah mengkaji ilmu rasional, iman kita itu tidak goyah dengan hal-hal seperti itu. Bahkan ketika kita ketemu dengan pemikiran-pemikiran aneh di luar sana, mengatakan Tuhan itu begini dan begitu, kita tidak akan goyah, kita tidak akan merasa skeptis atau ragu terhadap Tuhan. Kita tidak akan ragu seperti itu. Justru kita akan secara otomatis memunculkan bantahan-bantahan untuk mengkonter pikiran-pikiran seperti itu. Dan sebenarnya pikiran-pikiran seperti itu sudah dibahas oleh para ulama ratusan tahun lalu. Sudah selesai. Artinya begini, kalau ada pemikiran-pemikiran aneh sekarang seputar Al-Quran, seputar Nabi, seputar Tuhan, itu sebenarnya pemikiran yang ada sejak ribuan tahun lalu, tapi diubah dengan bungkusan yang baru. Jadi, misalnya sekarang orang mengatakan Tuhan itu hanya sekedar hanya sekedar menciptakan sesuatu. Nah, itu seperti dikatakan oleh salah satu filosof Amerika namanya Anthony Flew. Dia bilang Tuhan itu menciptakan alam semesta itu seperti menciptakan jam. Itu kan jam itu kan bergerak. Artinya ketika di sini ada jam, berarti ya oke, saya tidak ada sangkut pautnya kalau jam ini bergerak sendiri. Nah, begitu kata Anthony Flew. Jadi ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ya udah Tuhan bodoh amat, ya Tuhan tinggalkan alam semesta itu. Itu kan pemikiran aneh. Padahal segala sesuatu, segala detail dalam alam semesta itu diizinkan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Nah, seandainya kita membandingkan begini, mana lebih sempurna? Ketika misalnya ada dua bos. Bos pertama itu bos pertama ini misalnya membuat satu perusahaan. Nah, ketika dia membuat satu perusahaan itu dibiarkan berjalan sendiri, tidak usah ikut campur dia. Pokoknya ada masalah, ya udah dia cabut gitu. Nah, sedangkan bos yang kedua itu membuat suatu perusahaan, mulai dari A sampai Z dia pikirkan. Setiap detail-detail kecil dalam perusahaan dia urus. Pokoknya kalau ada masalah dia turun. Dia yang langsung turun tangan. Jadi tidak ada segala satupun yang di dalam perusahaan itu yang dia tidak tahu. Pasti dia tahu. Kira-kira menurut akal rasional kita, akal yang paling basic kita, akal yang paling dasar kita, di antara bos ini, yang mana paling sempurna? Apakah bos yang pertama atau bos yang kedua? Tentu akal kita akan mengatakan bos yang kedua yang lebih sempurna daripada bos yang pertama. Jadi kalau misalnya dikatakan Tuhan itu nganggur dalam bahasanya para filosof barat itu kan seolah-olah mengatakan Tuhan itu cacat gitu. Itu kalau kita salah satu bentuk praktek-praktek dalam beriman. Artinya dalam berislam kita membutuhkan ilmu rasional. Jadi seperti tadi dikatakan juga oleh Ustadz Dharma bahwa itu yang namanya hijrah itu perlu dengan ilmu. Karena kenapa? Jika kita hanya dengan semangat, kita tidak tahu yang mana benar, yang mana salah. Artinya ketika kita menemukan sesuatu yang tampaknya betul, artinya tampaknya itu bagus, dan kita ikuti, dan kita tidak memiliki ilmu tentang itu, ya udah kita sesat di sana, meskipun kita punya semangat beriman yang baik. Makanya itu perlu ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu yahillu likulli mushkilat. Ilmu itu menyelesaikan segala persoalan. Jadi kalau kita hanya punya semangat, tapi tidak punya ilmu, justru kemungkinan kita lah yang menjadi masalah yang baru itu. Karena di dalam beberapa kitab ulama kita, masalah-masalah itu tidak akan muncul. Artinya persoalan-persoalan hidup itu tidak akan bergejolak kalau misalnya tidak ada kebodohan di sana. Nah, Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir yang lalu, di dalam kitabnya Waqala al-Imam, beliau mengatakan bahwa di antara sebab kemunduran umat Islam sekarang itu adalah kekurangan ilmu. Nah, jadi kalau misalnya kenapa umat sekarang mundur, itu bukan karena Islam, tapi kita perlu belajar. Nah, itulah gunanya kita mengkaji ilmu seperti yang dilaksanakan oleh komunitas Ma'rifatuna Academy ini. Ini sangat bagus, terus terang sangat bagus, karena
banyak di luar sana yang sebenarnya saudara-saudara kita itu punya semangat tinggi dalam beragama, tapi wasilah untuk sampai kepada ilmu itu kurang. Itu yang sangat kita prihatinkan. Makanya ketika kemarin MC menghubungi saya di mana itu di sosial media, saya iakan karena hal-hal seperti ini itu sangat penting. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kita sudah tahu bahwa ilmu rasional itu penting dan Islam itu sangat kaya dengan ilmu rasional. Bahkan Baghdad dulu, kenapa Baghdad itu jaya sebelum diserbu oleh Mongol? Salah satu yang menjadi tolak ukur pentingnya adalah menjamurnya ilmu rasional di sana. Dan tidak akan muncul suatu ilmu kecuali di sana dilandasi oleh landasan-landasan rasional. Ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu apa, dan ABC, sebagainya itu semua dilandasi oleh ilmu rasional. Tidak ada satupun ilmu yang paten dalam Islam, kecuali di dalamnya itu ada ilmu rasional. Apakah terbatas dalam Islam? Tidak. Anda belajar psikologi, Anda belajar kedokteran, Anda belajar tentang komputer, Anda belajar tentang kejiwaan, dan lain sebagainya. Anda akan butuh landasan-landasan rasional. Buktinya apa? Ketika Anda dihadapkan oleh satu ilmu, Anda akan dihadapkan oleh definisi. Definisi ini salah satu hal yang sangat dibahas, hal yang sangat menjadi tolak ukur pembahasan dalam ilmu rasional dalam Islam, itu justru kita temukan dalam ilmu-ilmu yang kita sebut ilmu dunia itu. Jadi tidak akan ada satu ilmu kecuali di dalamnya ada ilmu rasional. Ibnu Sina ahli dalam agama, ahli dalam ilmu dunia. Tapi beliau melandasi semuanya itu dengan landasan-landasan rasional. Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Kindi, dan seluruh ulama Islam itu tidak ada yang meninggalkan ilmu rasional. Nah, bedanya dengan kita sekarang, kita itu kalau berpikir itu apa ya? Kadang mengeluh begitu. Ini ribet, ini susah. Islam itu sederhana. Iya, Islam itu sederhana prakteknya. Tapi untuk sampai kepada kesimpulan yang benar itu tidak sesederhana prakteknya. Nah, ini yang kadang selalu disalah pahami oleh beberapa saudara-saudara kita. Islam itu sebenarnya sederhana. Tapi kajian-kajian mendalam itu sebenarnya ranahnya para ulama dan akademisi. Kenapa orang merasa ribet? Ya, karena bukan ranahnya. Kadang-kadang seperti itu. Bagaimana supaya kita bisa, tapi apa bedanya ketika misalnya kita mengkaji ilmu menggunakan teori-teori rasional dengan sekedar praktek? Kalau kita sekedar praktek, kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Kecuali ada keterangan dari ahli. Nah, tapi ketika kita yang mengetahui secara langsung, kita bisa membedakan ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah. Nah, apa yang benar kita ikuti, apa yang salah kita tinggalkan. Nah, jadi di dalam Islam itu sangat banyak ilmu, sangat banyak. Bahkan jika kita belajar dari usia kecil sampai kita wafat, ilmu Islam itu tidak akan selesai kita bahas. Makanya dalam Islam itu ada namanya spesialis. Jadi ada ahli dalam fikih, ada ahli dalam usul fikih, ada ahli dalam akidah, ada ahli dalam pokoknya ilmu-ilmu apapun itu, ada ahli-ahlinya masing-masing. Karena ilmu Islam itu sangat luas. Ada orang ahli di bahasa, ada orang ahli di fikih, dan semuanya saling membantu. Nah, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Nah, masalahnya anak muda sekarang itu, tempat bertanya itu bukan kepada para ulama, tapi TikTok. Nah, makanya yang resep yang dia dapatkan itu resep aneh. Nah, itu ada sebuah ungkapan orang Arab, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang mengatakan sesuatu yang di luar kapasitasnya, maka dia akan mengatakan sesuatu yang membuat kita tercengang, yang membuat kita kaget begitu. Karena saking anehnya. Nah, itulah seperti ada tokoh di Indonesia mengatakan bahwa ilmu agama itu ilmu yang sifatnya komunikatif. Siapapun bisa berbicara. Jadi misalnya ada ulama, ada orang awam, ada orang yang IQ-nya setengah-setengah, itu semuanya bisa bicara tentang agama. Padahal
kalau dia berobat, dia itu ke dokter. Artinya dia tidak merujuk kepada orang yang bukan dokter. Dia bisa membedakan, kita harus merujuk kepada ahli. Tapi kenapa giliran persoalan agama malah merujuk kepada siapapun? Itu kan kontradiksi, bukan kontradiksi ya. Tidak konsisten. Nah, itu beberapa hal-hal yang perlu kita tahu seputar ilmu rasional. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengkaji ilmu rasional lebih dalam, itu akan sangat sangat memakan banyak waktu. Jadi ini hanya sekedar sekedar pemantik atau sekedar perkenalan bahwasanya ilmu rasional dalam Islam itu banyak dan khazanah kita, perpustakaan Islam itu sangat kaya dengan ilmu rasional. Bahkan ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi itu, semuanya itu ada kitabnya. Misalnya di mantik, kita belajar Sulam Al-Munawwarah disyarah dengan Syekh Abdul Mun'im Ad-Damanhuri dengan kitab Idahul Mubham. Nah, kemudian di sana juga disebutkan bahwa kita setelah belajar kitab Sulam, kita belajar kitab Isaguji yang ditulis oleh Imam Asiruddin Al-Abhari. Nah, kemudian setelah itu kita belajar kitab Tahzib yang ditulis oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Nah, setelah itu kita lagi belajar kitab Syarhul Syamsiyah. Itu baru satu ilmu, Dan satu kitab itu biasanya itu bisa makan waktu beberapa bulan. Itu satu kitab. Kadang itu ilmu 4 kitabnya. Jadi kadang satu ilmu itu bisa makan 4 sampai 7 bulan. Bagaimana kalau ilmu-ilmu lain? Ilmu makulat, ilmu adabul munazara, kita belajar ilmu A, ilmu B. Jadi kata Syekh Husam itu, kalau kita mau jadi ulama itu, waktu paling normal, kalau misalnya IQ kita itu rata-rata, IQ kita itu normal, itu sampai 15 tahun. Coba itu bayangkan, untuk menjadi ulama itu butuh waktu 15 tahun. Bagaimana kalau misalnya menjadi ulama-ulama besar seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, itu lebih banyak lagi. Nah, makanya ilmu para ulama ini tidak main-main. Itu bedanya ulama dengan kita-kita, apalagi seperti saya ini cuma belajar sedikit gitu. Bedanya dengan ulama-ulama kita itu luar biasa itu mereka semua. Wallahi itu mereka kalau mengurai sesuatu itu sampai-sampai kita itu kadang kita tidak bisa membantah begitu kalau kita baca uraiannya langsung. Nah, jadi itulah kurang lebih yang perlu kita ketahui tentang ilmu rasional. Apa dampaknya bagi kita ketika kita beriman? Ketika kita itu beriman, iman kita itu tidak sekedar ikut-ikutan. Iman kita itu bisa lebih kokoh. Nah, makanya Imam As-Sanusi sebagai penutup juga bahwa Imam As-Sanusi menyebut bahwasanya kita tidak boleh ridho dengan diri kita ketika kita cuma taklid dalam hal beriman. Kita perlu mengupgrade. Jadi kalau kita misalnya sekarang ikut-ikutan, maka kita belajarlah ilmu akidah. Nah, ilmu akidah yang cocok untuk kita sekarang adalah Khuriyatul Bahiyah atau kitab Umul Barohid atau Aqidatul Awam. Itu 3 kitab yang sangat bagus kita pelajari di awal. Nah, itulah kurang lebih. Sepertinya ini sudah lewat waktunya. Saya mohon maaf kalau kepanjangan, tapi kurang lebih seperti itulah yang menjadi materi kita hari ini. Seperti disebutkan oleh moderator tadi, bahwasanya ada sesi tanya jawab, ada sesi diskusi. Nah, semoga kawan-kawan semua mendapatkan manfaat. Jika ada sesuatu yang bukan manfaat, silahkan ditinggalkan. Tapi jika itu sesuatu yang berupa manfaat, silahkan diambil dan disebarkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena kebaikan apapun yang kita ajarkan kepada sekitar kita, itu akan menjadi pahala jariah bagi kita. Jadi kalau diajarkan kepada tetangganya, kita juga dapat. Kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih kepada Ustadz Said atas penyampaian materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan baik untuk teman-teman semua, kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Dan kami bataskan 2 pertanyaan, acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Dan baik untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan kita buka 2 pertanyaan ya teman-teman.
bisa ketik pertanyaannya di kolom pesan atau on mic, bisa on mic. Kita tunggu 5 menit ya. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian? Bisa di kolom pesannya teman-teman untuk pertanyaannya diketik aja. Mungkin ada yang kurang dimengerti atau ada pertanyaan seputar masalah yang dibahas Ustadznya tadi. Atau mungkin Ustadz ini pertanyaannya bisa di luar tema. Oh iya, silahkan. Kalau misalnya di luar itu, saya tahu saya jawab. Tapi kalau tidak, mungkin saya bantu carikan. Mudah-mudahan kalau misalnya terjawab, kalau saya dapat, saya sampaikan. Insya Allah. Baik Ustadz, ya teman-teman bisa pertanyaannya bisa di luar tema. Dan ini Ustadz ada satu pertanyaan dari Kak Syifa Nurul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, Nabi Muhammad SAW itu ketika Isra Mi'raj yang Allah israkan itu ruhnya atau jasadnya? Ya. Ini pertanyaan yang menarik. Nah, jadi kalau kita membuka beberapa khazanah para ulama kita, ada yang mengatakan yang diisrakan adalah ruhnya. Ada juga mengatakan yang diisrakan bersama jasadnya. Ini ada dua pendapat. Tapi para ulama, mayoritas ulama itu memilih pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Isra itu bukan cuma ruhnya, tapi jasadnya juga eh, ikut diisrakan. Karena kenapa? Karena ada dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau itu mengimami para nabi. Nah, ketika beliau mengimami para nabi, itu pasti bukan ruh, itu ikut jasadnya juga. Cuman kan bisa dibantah sedikit. Itu kan bisa saja nabi menjadi imam, tapi dalam keadaan ruh, bukan dalam keadaan jasad. Nah, tapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking cepatnya Isra wa Mi'raj, itu tempat tidurnya beliau itu masih hangat. Nah, jadi kalau misalnya beliau cuman ruhnya yang diisrokan, berarti kita tidak perlu mengatakan eh, tempat tidur Nabi itu masih hangat begitu. Jadi ketika beliau masih dikatakan masih hangat, itu artinya beliau tidak ada di kasurnya bersama dengan jasadnya. Jadi ruh dan jasadnya ikut. Ya, karena riwayat ini seperti ini ada, maka banyak ulama yang menyatakan bahwa Nabi itu Isra wa Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Walaupun kita tidak menafikan bahwa ada ulama yang mengatakan yang Isra cuman ruhnya. Cuman ini kan karena permasalahan riwayat, ini agak pelik, agak kompleks kalau kita bahas. Tapi kurang lebih begitu yang saya dapat dari beberapa keterangan ulama. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, untuk teman-teman semua masih ada yang ingin bertanya, kita tunggu 1 menit ya. Mungkin masih ada tambahan pertanyaan.
Baik, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita tutup, dan ini di Indonesia juga sudah lumayan malam waktunya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Said atas jawabannya. Dan acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita, dan kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jangan sampai ada sesuatu di hati kita ketika majelis ini berlangsung, ada sesuatu yang mengotori hati kita, ada sesuatu yang merusak keimanan-keimanan kita. Mari kita beristighfar sama-sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian marilah kita membaca doa dengan mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahimna ma yanfa'una wajtanibna ma la yanfa'una. Ya Allah, mudahkanlah kami segala urusan-urusan kami dalam hal belajar menuntut ilmu. Dan pahamkanlah kami agama Islam, karena dengan agama Islam kita akan menemukan kebenaran. Ya Allah, mudahkanlah segala jalan untuk menempuh pendidikan kami. Kalau misalnya kami adalah orang-orang yang Engkau anugerahi, maka mudahkanlah urusan kami. Dan jika Engkau tidak menganugerahkan kami, maka berikanlah kami rezeki, dan janganlah halangi kami untuk menuntut ilmu menuju jalan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syiril al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah sosok yang satu-satunya bisa mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustadz, terima kasih atas doanya, dan dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita malam hari ini. Dan baik teman-teman, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatuna Akademi selanjutnya. Dan untuk teman-teman semua, sebelum pemateri keluar room Google Meet, harap teman-teman yang lain jangan ada yang keluar dulu. Jadi Ustadznya dulu yang keluar, baru teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya malam hari ini. Yang sama-sama. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, silahkan meninggalkan room Google Meet-nya, dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa kembali minggu depan.